Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, kuat. Minggu lalu kita mempelajari tentang olahraga permainan. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang aktivitas pembelajaran jalan cepat. Aktivitas pembelajaran cepat ada pada olahraga atletik. Tujuan dari pembelajaran adalah kalian dapat menjelaskan variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi, serta kalian dapat mempraktekkannya. Untuk menambah pengetahuan kalian tentang atletik, berikut penjelasan tentang sejarah atletik. Aktivitas berjalan, berlari, melompat, dan melempar sudah dilakukan sejak pertama kali manusia diciptakan. Gerakan tersebut dilakukan untuk kehidupan sehari-hari. Aktivitas berjalan, berlari, melompat, dan melempar di kehidupan sehari-hari pastinya berbeda dengan aktivitas perlombaan. Perlombaan jalan, lari, lompat, dan lempar terdapat pada cabang olahraga atletik. Perlombaan atletik sendiri sudah dilaksanakan sejak zaman Yunani kuno. Gerakan berjalan, berlari, melompat, dan melempar seringkali juga kita temui pada cabang olahraga yang lain. Oleh karena itu, cabang olahraga atletik disebut sebagai mother sport atau induk dari seluruh cabang olahraga. Perlombaan atletik. Perlombaan atletik terdiri dari jalan, lari, lempar, dan lompat. Nomor lomba jalan ada jalan cepat, sedangkan nomor lomba lari terdiri dari lari jarak pendek, lari jarak menengah, lari jarak jauh atau maraton, lari estafet, dan lari gawang. Lomba lari jarak pendek adalah lomba lari yang ditempuh dari jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sedangkan lari jarak menengah yang ditempuh dimulai dari jarak 800 meter, 1000 meter, dan 3000 meter. Sedangkan lomba lari jarak jauh dimulai dari 5 km, 10 km, dan bahkan sampai 42 km. Sedangkan untuk nomor lompat, ada lompat jauh, lompat tinggi, lompat jangkit, dan lompat jalan. Untuk nomor lempar ada lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan lempar lontar partai. Aktivitas jalan cepat. Aktivitas berjalan adalah gerakan melangkahkan kaki dengan kondisi tubuh tidak melayang di udara. Setiap melangkah maju, kaki depan harus menyentuh tanah terlebih dahulu sebelum kaki meninggalkan tanah atau pijakan. Gerakan ini berbeda dengan gerakan lari, di mana di saat tertentu ada tubuh memiliki waktu untuk melayang. Melakukan aktivitas jalan cepat, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah posisi badan atau togok, ayunan lengan atau tangan, langkah kaki, dan posisi kaki saat mendarat, terutama tumit. Posisi badan atau togok saat jalan cepat. Posisi badan saat berjalan harus tegak, pandangan mata ke depan, kepala tegak, punggung dan bahu lurus. Hindari kecenderungan apapun yang mengakibatkan tubuh condong ke depan. Posisi badan harus rileks dan disesuaikan dengan ayunan lengan dan langkah kaki. Ayunan lengan atau tangan saat jalan cepat, yaitu gerakan ayunan tangan selalu beriringan dengan gerakan kaki. Jika kaki kanan melangkah ke depan, maka tangan kiri ke depan. Begitu pula sebaliknya. Tangan yang diayun ke belakang ditekuk setengah rata-rata pinggang dan siku bergerak bebas. Saat tangan diayun ke depan, tangan tidak jauh daripada kurang lebih 15 cm dari dada. Keadaan tangan mengepal tetapi rileks, jari-jari tangan jangan kaku. Pergelangan tangan jangan terlemas. Langkah kaki dalam jalan cepat. Langkah kaki pendek-pendek dan cepat. Ayunan langkah tungkai atas dan bawah diangkat tidak terlalu tinggi. Jangan lakukan gerakan langkah kaki yang terlalu lebar, karena dapat menyebabkan cedera pada otot kaki. Gerakan langkah kaki depan terdiri dari pada bagian paha, otot paha harus rileks. Pada bagian lutut, otot lutut harus dikencangkan. Mari kita simak video berikut ini.
bagaimana cara melakukan gerakan jalan cepat. Dalam perlombaan jalan cepat, terdapat beberapa hal yang harus dipatuhi. Peraturan pertama adalah pada saat melangkah berjalan, salah satu kaki harus selalu kontak dengan tanah. Jika melanggar, maka peserta akan didiskualifikasi atau dikeluarkan dari perlombaan. Jarak yang ditempuh saat perlombaan jalan cepat, yaitu dimulai dari jarak yang paling dekat ke jarak yang paling jauh, yaitu jaraknya adalah 200 meter, 500 meter, 1000 meter. Sedangkan nomor jalan raya bisa mencapai dari 5 km, 10 km, sampai 20 km. Teknik perlombaan jalan cepat. Pertama, berdiri beberapa meter di belakang garis start. Setelah mendengar aba-aba bersedia dari petugas starter, segera maju dan menempatkan salah satu kaki di belakang garis start. Lutut sedikit ditekuk dan kaki yang lain berada di lurus di belakang dengan posisi santai, tidak kaku. Pada saat mendengar aba-aba ya atau bunyi pistol dari starter, segera langkahkan kaki ke belakang ke depan bersama dengan ayunan lengan ke depan dari ke belakang. Selanjutnya, jalan lurus secepat-cepatnya sampai melewati garis finish. Ketika melewati garis finish, tidak ada teknik khusus yang dipelajari, karena biasanya berjalan cepat akan jalan terus ketika melewati garis finish. Ini adalah salah satu contoh perlombaan jalan cepat yang diadakan di Kota Yogyakarta. Tugas pembelajaran pada kali ini, seperti biasa, pakailah pakaian olahragamu. Siapkan penanda sebagai posisi start dan finish. Lakukanlah pemanasan sebelum kegiatan dan pendinginan setelah kegiatan. Dan jangan lupa berdoa agar pelaksanaan berjalan dengan lancar. Gerakan yang perlu kalian lakukan adalah lakukanlah gerakan jalan cepat. Gerakan dilakukan dengan jarak kurang lebih 50 meter. Lakukan dengan teknik yang benar agar tubuh tidak cedera. Videokan hasil kerjamu dan laporkan kepada gurumu. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Tetap semangat, selalu ikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.